Pria ini menancapkan tongkat kriket ke tanah, namun menusuk tangan mayat di dalamnya. Tiba-tiba angin berhembus kencang di tanah kosong yang banyak warga bilang bahwa lahan itu berhantu. Langit menjadi gelap, si pria kembali menancapkan tongkat kedua dan menusuk kaki mayat itu. Namun seketika cuaca malah menjadi mengerikan, langit seperti menandakan hal buruk akan terjadi. Tak menghiraukan, pria itu kembali menancapkan tongkat ketiga dan menusuk tangan mayat itu lagi. Karena mereka semua ingin bermain kriket, si pria menyuruh anak-anak menyebar untuk mengambil posisi. Tiba-tiba si pria bilang berhenti karena cuaca semakin ekstrim, langit makin gelap dan angin berhembus kencang. Salah satu bocah bilang kalau di tanah ini ada hantunya, dan sebenarnya tak boleh ada satupun orang yang menginjak dan memasuki lahan kosong ini. Anak-anak pun berlari ketakutan meninggalkan pria ini sendirian. Lalu si pria pun mencabut tongkat kriket itu satu persatu. Namun anehnya, di ujung tongkat itu ada noda merah seperti darah. Hujan deras pun mengguyur tanah itu dan si pria pun pergi membawa ketiga tongkat tersebut. Namun sepertinya dia tak sadar jika ujung tongkat itu menempel noda darah seorang mayat. Pria ini pun meninggalkan lahan kosong itu dan segera pulang. Sesampainya di rumah mertua, pria ini pun diminta tolong untuk memecahkan kelapa. Karena tak ada alat pemecah, dia pun memakai tongkat kriket itu. Dan betapa kagetnya mereka semua, buah kelapa itu pun hancur berkeping-keping. Namun istri dan kakak iparnya sangat takjub melihat kekuatan pria tersebut. Pria itu pun menjadi heran. Lalu pria itu dikalungi bunga dan merasa percaya diri. Namun sang istri dan ibu mertua mencium bau tak sedap dari tongkat kriket yang bernoda merah itu. Pria ini kesurupan hantu transgender. Dia dengan lahap memakan tanah, lalu berteriak, "Aku tak akan memaafkan mereka." Semua terjadi saat pria itu meminum teh serai yang sebenarnya dibuat untuk mertuanya. Tiba-tiba hal aneh terjadi pada pria ini. Lampu rumah pun berkedip-kedip. Mungkin karena keenakan, dia meminum teh serai itu lagi dan meneguknya sampai habis. Menikmati teh itu sampai membuat pria ini memejamkan mata. Namun tiba-tiba, mata pria ini melotot dan dia menjatuhkan gelas cangkir itu dengan tatapan kosong. Dia berjalan perlahan, tiba-tiba kain di pundaknya terbang. Dia menoleh pada keponakannya dengan tatapan mengerikan. Patung-patung bergoyang, rumah bergetar, dan lampu berkelap-kelip menandakan ada roh jahat yang ada di rumah itu. Pria ini pun berjalan seperti layaknya wanita yang gemulai. Roh itu membawa pria ini masuk ke dalam tanah kosong yang ditakuti warga. Seperti tersihir, raga pria ini terus berjalan ke depan dengan tatapan kosong. Di tengah-tengah lahan itu, pria ini berlutut. Tiba-tiba dia menangis, lalu menggaruk-garuk tanah di depannya seperti sedang merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Pria ini seperti ingin menggali tanah tersebut sambil menangis meraung-raung. Sebenarnya ada apa di dalam tanah tersebut? Lalu dia mengambil segunduk tanah dengan kedua telapak tangannya. Seperti menahan antara sedih dan dendam, pria ini lalu memakan dengan lahap tanah tersebut. Pria yang sedang kerasukan ini pun tak sadar apa yang telah dia lakukan. Wajahnya seketika menakutkan dan dia berteriak, "Aku tak akan pernah memaafkan mereka." Penasaran dengan kelanjutannya?